Guys, lo pernah ngalamin ini nggak? Bos lo kasih tugas di meeting, lo catat di agenda lo, 3 hari kemudian, hilang entah di mana. Lo dapet ide bisnis gila pas lagi nyetir, tapi hilang pas sampai kantor. Klien penting lo mau meeting jam 2, tapi lo baru inget jam 4. Selamat, lo bukan pelupa. Otak lo aja kebakar informasi. Riset Harvard bilang, 80% manusia ngandelin otak buat nyimpen info, 80% itu juga yang sering stres dan kelupaan. Buku Building a Second Brain ngajarin lo cara nguasain otak lo, biar kerjaan lancar, bisnis makin cuan, dan lo nggak perlu jadi korban overload informasi lagi. Gua bakal bongkar teknik yang dipakai Apple dan NASA buat jadi super produktif, dan lo juga bisa pakai. Siap ngegas, let's roll! Jadi yang terbaik si karyawan pintar. Chapter 1. Otak lo bukan hard disk, stop ngandelin ingatan. Guys, lo masih percaya otak lo cukup buat ingat semua hal? MIT Research bilang, otak manusia cuma bisa fokus 4 jam sehari. Sisanya, lo bakal ke-distract sama 127 lebih notifikasi, WhatsApp, email, dan tugas dadakan dari bos. Pertanyaan besar, lo lebih sering produktif atau lebih sering nyari file kerjaan yang nggak ketemu? Solusinya, second brain. Ini bukan teori ngawang. Ini cara kerja CEO, entrepreneur sukses, dan orang-orang top di dunia. Bayangin gini, lu bangun pagi, otak masih fresh, tapi begitu buka HP, baam. Notif WA masuk, email numpuk, bos lu nanya, laporan kemarin udah selesai kan? Lu panik, lu coba inget-inget, tapi nihil. Otak lu full, kayak RAM laptop murah. Sekarang bandingin, lu punya second brain. Semua ide, semua tugas, semua file penting tersimpan rapi di satu sistem. Lu tinggal cek, eksekusi, dan jalan terus. Lu bukan cuma lebih produktif, lu bakal kerja lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih tenang. Jadi, siap ngelepas cara kerja primitif, gas ke chapter 2. Chapter 2. Tangkap ide sebelum hilang ke black hole, lo masih nyimpen semua ide dan tugas di kepala. Itu kayak naruh semua barang di meja kerja tanpa rak. Berantakan, nggak ada yang ketemu. Sekarang bayangin, lo dapet ide bisnis gila pas lagi nyetir, tapi nggak ada tempat buat nyatet. Atau bos lo kasih tugas penting di meeting, lo niat inget, tapi sejam kemudian, udah lupa. Makanya lo butuh sistem buat nangkep semua informasi tanpa bikin otak lo kepenuhan. Makanya ada 3 alat yang bisa lo pakai. Lo bisa pilih salah satu yang paling cocok atau pakai semuanya biar lebih maksimal. Pertama, Google Keep. Buat nyatet ide cepat kapan aja. Simple dan langsung tersimpan di HP lo. Kedua, Notion, cocok buat nyimpen strategi, data, dan referensi yang bakal lo pakai lagi. Lebih rapi dan bisa diatur. Ketiga, Voice Notes, buat rekam ide kalau lo lagi sibuk atau nyetir. Tinggal ngomong, nggak perlu ngetik. Pilih yang paling sesuai sama cara kerja lo. Yang penting, tangkap ide dalam 5 detik pertama atau itu bakal hilang selamanya. Chapter 3, Para Framework, sistem yang bikin file. Lo anti hilang. Lo pernah nyari file penting tapi nggak ketemu. Lo yakin udah nyimpen, tapi di mana? Laptop, HP, flash disk, atau di email yang udah ketimbun ratusan pesan lain? Fakta ngeri, rata-rata karyawan ngabisin 2,5 jam per minggu cuman buat nyari dokumen yang salah tempat. Kalau dikali 30 tahun karir, lo bakal ngebuang 1,5 tahun hidup lo cuman buat nyari file. Solusinya, gunakan sistem penyimpanan yang bikin semua data lo rapi dan gampang dicari kapan aja. Makanya lo butuh cara yang simple tapi ampuh buat ngatur file dan catatan kerja lo. Gunakan para framework, sistem yang dipakai para profesional, biar kerjaan lebih efisien. Pertama, semua tugas atau project yang lagi lo kerjain sekarang dan punya deadline. Misalnya, laporan bulanan, campaign marketing, atau presentasi buat klien, semuanya lo taruh di folder projects. Kedua, hal-hal yang lo urus secara rutin dan butuh pemantauan terus-menerus. Contohnya, manajemen tim, pengelolaan anggaran, atau pengembangan skill pribadi, lo taruh di folder areas. Ketiga, semua informasi, referensi, atau materi penting yang bisa lo pakai kapan aja. Bisa berupa template, catatan strategi, atau artikel yang lo simpan buat nanti, bisa lo taruh di folder resources. Terakhir, file atau project yang udah selesai, tapi masih bisa berguna buat referensi ke depan. Kalau suatu saat butuh, tinggal cari tanpa pusing, lo taruh di folder archives. Dengan sistem ini, lo nggak perlu lagi nyari file kayak detektif. Tinggal klik, langsung ketemu. Chapter 4, lo kebanjiran informasi, saatnya pilih yang penting. Kita hidup di era informasi, tapi masalahnya terlalu banyak informasi juga bikin lo kebanjiran. Pernah nggak lo baca laporan panjang lebar, tapi pas meeting otak lo malah kosong?
Atau lo simpen ratusan artikel inspiratif tapi nggak pernah lo baca lagi. Ini bukan soal lo malas, tapi cara lo nyimpen informasi yang bikin ribet. Solusinya, lo butuh cara buat menyaring informasi dengan cepat supaya nggak tenggelam di lautan data. Pakai rumus 321 buat ngefilter info yang benar-benar berguna. 3 poin utama. Cari 3 hal terpenting dari informasi yang lo dapet. Apa inti pesannya? 2 tempat aplikasi. Tentuin di mana lo bakal pakai info ini. Misalnya buat strategi bisnis atau buat meeting. Aksi pertama konkret. Apa langkah pertama yang bisa lo lakuin sekarang dari info ini? Contoh, lo dapat laporan riset sepanjang 50 halaman. Jangan disimpan mentah-mentah. Pakai rumus 321 buat nyaringnya, 3 poin utama. Rangkumin 3 insight terbesar dari laporan ini. Kedua, tempat aplikasi. Lo butuh ini buat strategi marketing dan buat ngejelasin ke tim. Perf, aksi konkret. Lo bikin presentasi singkat buat direksi minggu depan. Dengan cara ini, lo nggak cuma nyimpan informasi, tapi langsung bisa manfaatin buat kerjaan lo. Chapter 5. Kerja pintar bukan kerja capek. Masalah terbesar banyak orang bukan karena kerjaannya susah, tapi karena mereka ngelakuin tugas yang sama. Berkali-kali lo pernah ngalamin ini. Setiap minggu lo bikin laporan yang sama dari nol, lo lupa follow up tugas, padahal udah lo catat di agenda. Inbox lo penuh email penting, tapi nggak ada waktu buat rapihin. Selamat, lo bukan sibuk, lo cuma kejebak kerjaan repetitif. Solusinya, otomatisasi tugas lo biar bisa fokus ke hal yang lebih penting. Gunakan 3 otomasi wajib ini. Pertama, email ke Google Drive, pakai Zapier buat otomatis nyimpen lampiran penting tanpa lo harus download satu-satu. Kedua, notulensi meeting ke to-do list. Pakai otter.ai plus to-do list biar catatan meeting langsung berubah jadi tugas eksekusi. Ketiga, reminder otomatis untuk progress project. Pakai Google Calendar API. Jadi, lo nggak perlu ngingetin tim satu persatu. Bayangin, lo kerja 4 jam sehari, tapi output lo kayak kerja 8 jam. Makin banyak tugas lo yang jalan sendiri, makin banyak waktu buat ngegas ke hal yang lebih gede. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling penting, langkah lo selanjutnya setelah ngerti sistem ini. Sekarang lo punya pilihan. Lo bisa tetap kerja manual, nyari file yang hilang, lupa tugas, dan tenggelam di lautan informasi. Atau lo mulai bangun sistem, kerja lebih efisien, dan bebas dari kerjaan yang bikin stres. Second brain ini bukan teori. Ini strategi yang udah dipakai sama orang-orang sukses. Di era AI, yang menang bukan yang kerja paling keras, tapi yang kerja dengan sistem paling cerdas. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa like, komen, dan share biar makin banyak orang yang kerja lebih efisien. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap cerdas.